Dunia seringkali terlihat tenang di permukaannya, namun di balik itu semua, ada riak-riak sejarah yang tak pernah berhenti bergelora. Salah satu wilayah yang menjadi epicentrum sejarah panjang konflik adalah Timur Tengah. Sebuah kawasan yang kaya akan warisan peradaban dan agama, tetapi juga dibayangi oleh perebutan kekuasaan, sumber daya, dan ideologi. Di pusat Timur Tengah, ada konflik Palestina-Israel yang tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga mencerminkan persaingan global. Sebuah konflik yang melibatkan tidak hanya tanah, tetapi juga politik dunia, ekonomi global, hingga perebutan narasi keagamaan. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang konflik ini, dari masa lalu hingga hari ini, mengungkap fakta-fakta tersembunyi, kepentingan besar yang bermain di belakang layar, dan peran dunia, termasuk Indonesia. Untuk memahami konflik ini, kita perlu kembali ke abad ke-19, ketika Zionisme, sebuah gerakan nasionalisme Yahudi, mulai tumbuh di Eropa. Gerakan ini dipicu oleh gelombang antisemitisme di Eropa, terutama pogrom di Rusia dan Polandia. Pemimpin Zionis, Theodor Herzl, percaya bahwa satu-satunya solusi untuk melindungi bangsa Yahudi adalah dengan mendirikan negara mereka sendiri. Palestina, sebagai tanah yang disebut dalam kitab suci Yahudi, menjadi pilihan utama. Namun, wilayah Palestina saat itu berada di bawah Kekaisaran Utsmaniyah. Ketika Ottoman runtuh setelah Perang Dunia I, Inggris mendapatkan mandat untuk mengelola Palestina melalui perjanjian Sykes-Picot. Deklarasi Balfour pada 1917 menjadi babak baru. Inggris menjanjikan dukungan untuk pembentukan tanah air Yahudi di Palestina, meskipun pada saat yang sama, mereka juga berjanji kepada bangsa Arab melalui surat McMahon bahwa Palestina akan menjadi bagian dari negara Arab yang merdeka. Janji ganda ini menjadi sumber kebencian dan ketidakpercayaan yang terus berlanjut hingga kini. Pada 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Yerusalem dijadikan zona internasional. Namun, pembagian ini tidak diterima oleh bangsa Arab yang merasa bahwa tanah mereka dirampas tanpa konsultasi. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab langsung bereaksi. Perang Arab-Israel pertama pecah, dengan Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerang Israel. Namun Israel yang didukung oleh negara-negara barat mampu bertahan dan bahkan memperluas wilayahnya hingga 77% dari total Palestina, jauh lebih besar daripada yang diberikan PBB. Bagi Palestina, ini adalah Nakba, malapetaka. Lebih dari 700.000 orang Palestina diusir dari tanah mereka. Desa-desa dihancurkan, dan ribuan keluarga terpaksa hidup sebagai pengungsi di negara-negara tetangga. Perang berikutnya, Perang 6 Hari, pada 1967, menjadi salah satu momen paling menentukan. Israel menguasai tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai hanya dalam waktu 6 hari. Yerusalem Timur, yang dianggap suci oleh 3 agama, jatuh ke tangan Israel. Pendudukan ini melahirkan gerakan perlawanan seperti PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin Yasser Arafat. Namun, perjuangan tidak hanya bersifat militer. Rakyat Palestina juga memulai intifada, sebuah perlawanan sipil yang menjadi simbol perjuangan mereka melawan pendudukan. Minyak adalah kekuatan besar yang seringkali menjadi penyebab tersembunyi di balik konflik di Timur Tengah. Kawasan ini menyimpan sekitar 60% cadangan minyak dunia, menjadikannya pusat ekonomi global. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Iran menjadi pemain utama dalam perdagangan minyak. Namun, minyak juga menjadi alasan intervensi asing. Contohnya, invasi Irak ke Kuwait pada 1990 yang memicu Perang Teluk
adalah upaya Irak untuk menguasai cadangan minyak Kuwait. Begitu pula invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 sering dianggap sebagai langkah untuk mengamankan akses ke sumber daya ini. Selain itu, hubungan minyak dengan konflik Palestina-Israel tidak bisa diabaikan. Dukungan besar Amerika Serikat terhadap Israel seringkali dikaitkan dengan kepentingan geopolitik mereka untuk mengamankan jalur minyak dan mengimbangi kekuatan negara-negara Arab. Konflik di Timur Tengah juga sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi dan agama. Perbedaan antara Sunni dan Syiah menciptakan ketegangan yang terus berlangsung di kawasan ini. Arab Saudi sebagai pusat Sunni seringkali berseberangan dengan Iran yang Syiah. Namun, konflik Palestina-Israel memiliki dimensi yang lebih kompleks. Bagi Yahudi, tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bagi umat Islam, tanah ini adalah tempat bersejarah yang menjadi saksi perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj. Selain itu, Yerusalem menjadi pusat konflik. Kota ini adalah rumah bagi Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam, sekaligus tembok ratapan, tempat suci bagi Yahudi. Perebutan kontrol atas Yerusalem menjadi simbol dari konflik yang lebih besar antara dua bangsa. Bagian 5. Peran Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Palestina. Dukungan ini dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana Indonesia berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga terus mendesak solusi dua negara dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI. Selain itu, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman obat-obatan, pangan, dan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Gaza. Namun tantangan tetap besar. Kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia seringkali menghambat tercapainya perdamaian. Meski begitu, Indonesia tetap konsisten menyerukan pentingnya keadilan bagi rakyat Palestina. Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik paling rumit dalam sejarah modern. Ia melibatkan politik global, ekonomi, agama, dan hak asasi manusia. Bagi kita, cerita ini adalah pengingat tentang pentingnya keadilan dan perdamaian. Di channel Story Historia, kita mengupas tuntas cerita sejarah, isu-isu politik, geopolitik, dokumenter mendalam, edukasi informatif, kasus menarik, serta analisis opini yang tajam. Melalui pendekatan kritis dan berbasis fakta, kami menghadirkan sudut pandang baru untuk memahami peristiwa masa lalu dan dinamika dunia saat ini. Mengungkap kisah, membangun wawasan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bersama, kita bisa menyebarkan kesadaran sejarah yang penting ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.